kita klik 2 kali, dia akan langsung mengikuti rumus yang kita buat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk menggunakan rumus if bertingkat. Oke, di sini saya ada nama, kemudian nilai bertingkat keterangan, dan sini ada keterangan rentang predikatnya. Oke, kita kasih dulu nilainya, misalkan di sini 80. Oke, di sini kita sudah kasih nilainya. Kita tinggal memasukkan rumus if-nya. Oke, kita langsung ke tutorial penggunaan rumus if bertingkat. Oke teman-teman, untuk rumus if bertingkat itu kita gunakan rumus if seperti ini, kemudian kita arahkan logical testnya ini ke nilai di C4 di sini ya. Kemudian keterangannya yang A itu nilainya 85 sampai 100, berarti lebih dari atau sama dengan 85. Maka di sini ada separatornya pakai titik koma. Kalau teman-teman biasanya laptopnya ada yang menggunakan koma, silakan pakai koma. Di sini saya menggunakan titik koma. Ketika nilainya itu lebih 85 atau 85, predikatnya menjadi A. Kemudian kita gunakan rumus if lagi, jangan lupa ya titik koma lagi, gunakan rumus if lagi, kita arahkan ke C4 lagi, kemudian lebih besar atau sama dengan, yang B adalah 75, kemudian titik koma lagi. Kalau 75 maka dia menjadi B di sini ya. Kemudian titik koma lagi, kita gunakan rumus if lagi, kita arahkan ke C4 lagi, kita tinggal yang di C, lebih dari sama dengan 65, maka dia akan menjadi C. Dan yang D kita tidak perlu lagi untuk menuliskan rumus if, kita tinggal ketikkan D seperti ini. Perlu diingat adalah ketika kita menulis huruf harus diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2 seperti ini, khusus untuk penulisan kata atau huruf. Kemudian klik enter, maka dia otomatis akan berubah predikatnya mengikuti ini. Kita tengahkan dulu. Untuk yang ke bawah bisa Anda ketikkan rumusnya ini, atau yang paling mudah arahkan pointer mouse sampai ke samping membentuk plus hitam, kemudian kita klik 2 kali, dia otomatis akan mengikuti rumus yang sudah kita buat tadi. Kita coba lihat, untuk 80 itu ada di B seperti ini, 88 ada di A, 63 ada di D, sampai ke bawah 61 ini juga ada di D.
Dan untuk keterangan ini nanti kita akan buat lulus dan tidak lulus. Kita gunakan rumus if di sini. Untuk logical testnya kita arahkan ke D4, kemudian kita ketentuannya seperti ini. A, B, C ini akan menjadi lulus dan D ini tidak lulus. Maka yang kita ambil adalah yang D. Maka jika D4 sama dengan D, ingat ya, ketika kita menulis kata atau huruf harus diawali dengan tanda petik 2, kemudian titik koma di D4. Ketika itu D, dia akan menjadi mengulang seperti ini. Jika selain D, dia menjadi lulus. Kita klik enter, nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal ke tengahkan, kita arahkan ke samping sini, kita klik 2 kali, dia akan langsung mengikuti rumus yang kita buat. Nah, misalkan kita mau, misalkan yang mengulang ini kita ubah menjadi warna merah di kotaknya. Kita ke kondisi formatting, kemudian ke kondisi formatting lagi, ke new ruler, kita pilih format cell that contain. Di cell value ini kita pilih specific text, kita ketikkan di sini mengulang ya. Kemudian format, kita patternnya kita ganti warna merah, klik OK dan klik OK lagi. Nah, dia yang mengulang akan berwarna merah. Oke, cukup mudah cara menggunakan rumus if bertingkat. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.